Saya ulangi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaannya adalah, eh, kalau pindah taklid dari seorang marja ke marja lain, apa kewajibannya? Nah, contohnya seperti marja pertama tidak mewajibkan menunggu mega merah, lalu marja kedua mewajibkan menunggu hilangnya mega merah sebelah timur untuk waktu maghrib. Jawabannya bagaimana? Nah, jawabannya wajib berpindah ke marja yang kedua. Namanya berpindah, bukan meneruskan taklid. Jadi berpindah marja, yakni berpindah fatwa. Jadi kalau berpindah fatwa, berarti berpindah dari marja pertama ke marja kedua. Kecuali kalau dengan niat tab'id. Ini dengan niat tab'id, yakni membagi taklid. Sebagian sama fulan, sebagian sama fulan. Nah, itu kalau fulan itu a'lam dalam hal tertentu, yang kedua a'lam dalam hal yang lain. Begitu. Itu salah satu teori membagi taklid. Jadi boleh, bahkan wajib. Misalnya yang A a'lam dalam wudu, wajib taklid A. Yang B a'lam dalam solat, wajib taklid sama B. Yang C, yakni marja C, a'lam dalam puasa, wajib taklid sama C dalam puasanya. Gitu. Tentu saja nanti akan ada kerincian nih di belakang nanti kalau fatwanya berbeda. Kalau fatwanya sama, tidak harus taklid a'lam. Jadi ala kulli hal nanti ada penjelasan yang berikutnya lagi. Jadi kalau pindah taklid, ya pindah keseluruhannya. Gitu. Dan kalau sudah pindah, tidak bisa balik lagi. Gitu. Terus yang kedua, yang ketiga, kedua kan pindah harus pindah. Kedua bisa membagi taklid. Yakni kalau masing-masing marja yang dulu dan yang sekarang memiliki kealaman, kelebih pandaian dalam hal tertentu, begitu. Terus kemudian yang ketiga adalah yang saya sudah tanyakan ke kantor Rahbar. Jadi kalau taklid ke Rahbar, boleh membagi taklid dari yang mati. Dari yang mati itu sebagian bisa kepada yang sebagian bisa kepada yang mati, sebagian bisa kepada yang rahbar. Gitu. Itu ada pembolehan tab'id seperti itu. Pertanyaan berikutnya Tangerang. Silakan. Iya Ustaz, kalau di Ahlussunnah itu kan sholat saja ada yang macam-macam tuh Ustaz. Misalnya cara naruh tangan di perut, kadang di dada, atau kadang di sebelah kiri. Nah kalau di apa namanya rahbar dan lain di malam marja yang sudah hal seperti sholat, wudhu, puasa, itu apakah banyak perbedaan juga Ustaz? Atau perbedaan itu hanya sebatas di siasat tadi atau di politik saja Ustaz? Tidak, di masalah sholat, di masalah puasa juga ada perbedaan. Karena riwayatnya banyak dan berlain-lain. Riwayat yang berlain-lain itu kadang-kadang riwayat A disahihkan oleh marja A. Riwayat B dilebih sahihkan oleh marja B. Sehingga kesimpulan hukumnya beda-beda. Misalnya ada hadis mengatakan bagaimana umpama nih ya, bagaimana berbuka, bolehkah saya berbuka dengan saudara Sunni? Boleh. Umpamanya ada riwayat begitu. Bolehkah saya apa namanya? Bukan berbuka lah, sholat misalnya.
bolehkah saya sholat maghrib bersama uh, uh, atau bolehkah saya sholat maghrib bersamaan waktunya dengan sunni? Umpamanya dijawab boleh. Nanti ada riwayat lain mengatakan, bolehkah saya sholat di waktu sunni sama dengan waktu sunni maghribnya? Misalnya dijawab tidak boleh. Nah, riwayatnya ini ada 3 kemungkinan. Yang satu sahih, yang satu tidak sahih. Nah, tapi sahih tidak sahihnya bisa yang sahih menurut A, marja A itu hadis A, menurut marja B hadis B. Ini sahih dan tidak sahih. Bisa saja sama-sama sahih, sama-sama sahih. Jadi hadisnya sama-sama sahih. Hadis A, marja A mengatakan sahih dua-duanya, marja B mengatakan sahih dua-duanya. Nah, kalau berarti kan ada 3 hal tuh. Hal pertama, marja A mensahihkan A, riwayat A, tidak mensahihkan riwayat B. Masalah hal kedua, marja B mensahihkan hadis B dan tidak mensahihkan hadis A. Hal ketiga, kedua-dua marja sama-sama saling mensahihkan. Nah, tapi yang saling mensahihkan nanti bercabang 2. Ada mensahihkan model A, ada mensahihkan model B. Jadi seluruhnya ada 4 masalah, 4 hal. Hal pertama, marja A mengatakan hadis yang membolehkan sholat dengan sunni itu sahih. Nah, berarti waktunya sama dengan sunni, tidak perlu menunggu hilangnya mega merah sebelah timur. Sementara hadis yang mengatakan tidak boleh, tidak sahih, berarti tidak bisa diikuti. Nah, itu lahir kesimpulan apa fikihnya? Bahwa waktu maghrib Syiah sama dengan sunni, yakni tenggelamnya matahari, tapi tenggelam betulan. Sebab ada tidak tenggelam betulan juga kan. Nah, jadi kadang-kadang kalau di laut kita mesti lihat matahari sudah ada. Kalau di Indonesia. Nah, marja B mengatakan apa? Hadis B yang sahih. Hadis A tidak sahih. Berarti waktu maghrib apa? Harus tidak boleh hanya sekedar tenggelamnya matahari. Tapi harus menunggu hilangnya mega merah sebelah timur. Itu. Nah ini hal kedua sudah melahirkan 2 fatwa. Nah nanti ada lagi 2 fatwa lagi. Di mana marja A dan marja B ini sama-sama mensahihkan. Sama-sama sahih kok bertentangan. Ya ada caranya memadukan. Kan tadi mengatakan ini marja C nih. Bukan marja A lagi ya. Marja C dan D. Marja C mengatakan sama-sama sahih, marja D mengatakan sama-sama sahih, tapi penyimpulannya beda. Marja C mengatakan bahwa hadis A yang A itu sahih dan maksudnya memang benar seperti itu. Sedangkan hadis B itu juga sahih, tapi maksudnya untuk kehati-hatian. Yakni lebih utama. Nah, kesimpulan fikihnya apa yang keluar? Kesimpulan fikihnya waktunya waktunya maghrib Syiah adalah tenggelamnya matahari. Tapi hati-hatinya, kesunahannya menunggu sampai hilangnya mega merah sebelah timur. Nah, sudah lain fatwanya. Sudah ada 3 model fatwa. Marja D mengatakan apa? Sama-sama sahih. Tapi pemaduan 2 hadis itu yang terlihat bertentangan itu
di mana masih bisa dipadukan itu pemaduannya tidak seperti marja' C. Dia marja' D mengatakan apa? Sama-sama sahih. Marja' D sama-sama sahih. Akan tetapi yang pertama itu dalam keadaan takiyah. Jadi yang kedua yang benar. Jadi sanadnya sahih. Jadi semua yang meriwayatkan riwayatnya sikoh, yakni jujur, sahih, amanat. Nah, tapi maksud imam tidak sesuai lahiriahnya di riwayat A. Jadi yang mengatakan boleh itu karena imam tahu si fulan itu lagi diincar sama misalnya misalnya sama Daesh. Laknatullah alaihim. Jadi sama dolim lah, orang dolim di mana dia akan dibunuh. Maka dan imam tahu dengan ilmu gaibnya dia lagi diintip untuk salat maghribnya. Pas lagi tanya, ya dibilang apa? Boleh. Nah itu yang terdengar oleh teman-teman yang lain waktu dia tanya. Kan menyebar itu riwayatnya. Nukil gitu. Nah sementara maksud imam adalah boleh untuk kamu yang dalam keadaan takiyah dan yang lain yang sudah alim ngerti kalau itu dalam keadaan takiyah. Tapi yang tidak ngerti meriwayatkan atau yang bertanya tadi meriwayatkan. Oh, bilang ke istrinya, iya boleh sama kok dengan ini ke anaknya juga begitu. Nanti anaknya bilang ke yang lain dan terusnya sampai ke masa misalnya penulisan hadis. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sholat untuk marja' D ini. Jadi kesimpulannya adalah sholat tidak boleh hanya sekedar tenggelamnya matahari, tapi harus menunggu sampai hilangnya mega merah di sebelah timur sampai ke atas kita. Itu sampai hilang. Jadi mega merah sudah mulai mengarah ke barat dari atas kepala kita baru masuk maghrib. Baru masuk waktu berbuka. Nah, di mana sesuai penelitian saya berkali-kali di Sulawesi, di Jawa, di Irian Jaya itu jumlahnya 45 menit setelah adzan maghrib. Insya Allah sudah tercepat dan aman sudah itu. Sudah terpendek itu. Gitu. Oke, jelas ini Tangerang? Jelas, Ustaz. Oke, jadi tugas kita taklid saja. Ini baru sedikit penjelasan, masih bisa nanti ada 10 fatwa dalam masalah ini. Ya, ini kan sekedar contohnya riwayatnya dari saya. Kalau riwayat betulan, riwayatnya aja kadang-kadang ada 5 model. Nah, dari 5 model itu bisa menimbulkan 25 kesimpulan. Nah, yang bertentangan, yang mirip separuh, mirip 3/4, begitu. Nah, jadi ini sekedar wawasan untuk diketahui bersama. Nah, kewajiban kita yang enak sudah taklid sudah. Urusan itu urusan ulama. Makanya kalau mereka benar dapat pahala 2, kalau salah tetap dapat pahala 1. Karena telah berusaha dengan jujur. Nah, tapi kalau tidak jujur dia dapat dosa mereka. Tapi secara lahiriah kan jujur, ulama jujur. Jadi kalau mereka tidak benar, kalau mereka tidak benar maka tetap dapat pahala 1, yakni pahala usahanya. Kalau benar ya dapat pahala kebenarannya juga. Jakarta silakan kalau ada pertanyaan. 1 dulu ya. Ya, mengenai ini, Ustaz. Bang, Ustaz. Oke. Bang, kenapa Bang? Pinjaman uang. Ya, gimana kalau untuk usaha kita pinjam uang kepada bank, Ustaz? Nah, Pengembangan usaha, kan bisnis kan? baik. Mau bikin kan? Nah, kadang-kadang kita kan untuk pengembangan usaha atau mau berusaha zaman sekarang itu ya susah ya, tadi uang zaman. Baik. Satu alternatif paling mudah kan. Nah, gimana tuh, Ustaz? Baik. Pertanyaannya karena suaranya pelan, saya ulang supaya yang lain mendengar walaupun mungkin sudah mendengar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya pinjam uang ke bank?
yakni pinjam uang ke pemberi pinjaman yang mengambil riba, mengambil bunga. Apa hukumnya? Kalau meminjamkan dengan bunga, mengambil bunga, hukumnya sudah pasti haram. Tapi kalau meminjam, apa hukumnya? Hukumnya juga haram. Nah, itu sudah sepakat ulama, hukumnya haram meminjam yang berbunga. Akan tetapi ada pengecualian. Kalau darurat, maka boleh, tapi dengan beberapa syarat. Misalnya, syaratnya itu tidak ada tempat meminjam yang lain yang tanpa bunga. Kalau ada yang tanpa bunga, tapi dia meminjam ke tempat yang berbunga, itu haram. Yang kedua, syaratnya yang kedua, tidak rela dengan sistem itu. Ya, kalau rela, biar tidak meminjam dapat dosanya. Apalagi meminjam. Rela dengan sistem bunga, maka dapat dosanya. Yang ketiga, di waktu memberikan bunga, memberikan ya, bukan mengambil. Di waktu memberikan bunga, nah, tidak boleh rela hatinya. Jadi tidak rela kepada sistemnya dan tidak rela manakala memberi bunga. Nah, sekarang yang menjadi masalah darurat ini. Kan dikatakan boleh meminjam kepada yang beriba, nah, kalau darurat dengan 3 syarat. Nah, 3 syaratnya yakni tidak ada tempat meminjam yang tanpa bunga, tidak rela dengan sistem, tidak rela ketika memberikan bunganya. Nah, sekarang itu syaratnya 3 itu. Sekarang daruratnya. Apa maksud darurat? Nah, darurat yakni sangat kepepet. Yakni kepepet. Baik untuk makan atau untuk usaha. Artinya tidak ada yang mau dimakan nih. Atau tidak ada kerjaan. Mau bikin kerjaan. Tidak ada kerjaan. Kalau tidak ada kerjaan kan tidak makan. Anak istri tidak makan. Atau ketika sendiri juga tidak makan. Modal tidak ada. Pinjam ke bank. Atau tidak ada yang dimakan. Pinjam ke bank. Itu darurat itu namanya. Atau sakit tidak bisa berobat. Kalau tidak pinjam dulu ke yang beriba ini. Berarti itu darurat. Sakit, makan, usaha. Usaha yang bukan pengembangan. Usaha yang memang darurat. Kalau tidak ada usaha itu, dia tidak bisa makan. Kalau pengembangan tidak boleh, tidak masuk darurat. Jadi memperlebar usaha tidak boleh, tidak termasuk darurat. Gitu. Jadi yang darurat boleh dengan 3 syarat. Nah, namun rahbar, jadi saya sudah tanya ke kantor rahbar bahwa sekalipun tidak darurat, yakni misalnya untuk pengembangan usaha, asal dengan 3 syarat tadi, itu boleh pinjam ke bank. Yakni asal tidak rela, tidak ada tempat meminjam yang beriba, tidak rela dengan sistemnya dan tidak rela terhadap ketika memberikan bunganya. Jadi rahbar membolehkan untuk pengembangan. Jadi sekalipun tidak darurat untuk makan, untuk usaha yang untuk makan, untuk mengobati penyakit, pokoknya hal-hal yang darurat. Kalaupun tidak darurat tidak masalah. Begitu. Jadi paham Jakarta? Paham, Ustaz? Oke. Sekarang balik ke Tangerang. Ya Ustaz, sambil nunggu yang lain nanya, saya nanya lagi. Jadi, kalau tidak salah pernah membaca fikihnya rahbar, sholat subuh di tanggal-tanggal tertentu itu harus plus 15 menit dari adzan sunyi. Kalau tanggal-tanggal tertentu kan bareng subuhnya. Tapi tanggal-tanggal tertentu plus 15 menit. Kemudian kalau nggak salah, yang saya mendengar, melihat, membaca, kelebatan begitu Ustaz. Jadi untuk subuh
itu ternyata tanggal-tanggal berapa tidak ada plus 15 menit Ustaz. Jadi kan yang pertama dulu sempat membaca tanggal beberapa itu ada plus 15 menit Ya, dari azan ini. Kemudian kok yang kedua tiba-tiba pernah membaca kalau rahbar tidak mewajibkan untuk menambah 15 menit. Itu saya yang salah membaca atau memang ada itu Ustaz? Maaf. oke. Karena suaranya terang, saya yakin sudah masuk ke Jakarta dan Palu. Yakni mengatakan bahwa kalau tidak salah membaca dua fatwa yang berbeda. Pertama, sholat subuh tidak dalam waktu-waktu tertentu tidak perlu menunggu 15 menit. Tapi dalam fatwa yang lain perlu menunggu 15 menit. Jawabannya adalah uh, apa namanya itu saya jelaskan dulu kapan menunggu, kapan tidak menunggu sebelum menunggu atau tidaknya. Dalam sholat subuh itu ada istilahnya layali al-muqammarah. Jadi malam-malam yang dipenuhi dengan bulan, cerahan bulan, terutama menjelang subuh. Jadi kadang-kadang dari malam sudah awal malam sudah terang. Nah, itu kurang lebih dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 22. Jadi malam 13 sampai malam 22 atau 23, saya sudah tidak ingat, ingatnya saya sampai 22. Kita dulu. Nah, kenapa harus menunggu? Karena di waktu fajar itu terpengaruhi oleh cahaya bulan. Jadi tidak pasti, makanya hati-hatinya menunggu 15 menit kurang lebih. Jadi layali muqammarah kurang lebih dimulai dari, kalau nanti salah saya perbaiki, jangan ditulis ini, hanya sebagai pedoman saja, dari malam 13 sampai dengan malam 22. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Betul, sampai dengan malam 22. 10 hari soalnya. Dimulai dari malam 13. Nah, yang kedua, sebelum saya jawab pertanyaannya, yang kedua, menunggu ini bukan untuk sahur. Jadi hanya sholat. Jadi baik marja yang mewajibkan menunggu di malam-malam bulan purnama itu, di malam-malam berbulan, jangan bulan purnama, di malam-malam berbulan itu, baik seorang marja mewajibkan menunggu untuk sholat subuh di malam-malam berbulan itu, atau tidak mewajibkan menunggu sholat subuh, itu tidak ada hubungan dengan sahur. Jadi kalaulah dia mewajibkan menunggu sholat subuh, berhenti sahurnya tetap di adzan subuh yang sebelumnya itu, yakni sebelum menunggu. Misalnya kalau adzan jam 4 kan wajib menunggu, misalnya sampai jam 4.20 atau jam 4.15. Itu untuk sholatnya, tapi untuk sahurnya tetap harus berhenti di jam 4. Gitu. Sekalipun mewajibkan menunggu sholat subuh. Nah, jawaban soal adalah ada yang mewajibkan menunggu, ada yang tidak. Nah, rahbar tidak wajibkan menunggu. Jadi rahbar tidak mewajibkan kita menunggu. Jadi kalau memang fajar sodik sebelum malam-malam berbulan itu jam 4, ya sudah, di malam-malam berbulan juga sholatnya bisa langsung jam 4 itu. Begitu. Paham, Tangerang? Paham. Oke, sekarang Jakarta. Ada satu lagi Ustaz. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan berkaitan dengan taklif anak yang baru balik. Tadi juga Ustaz sudah menerangkan umur-umurnya. Yang jadi masalah adalah ketika anak tersebut belum paham, jiwanya masih kanak-kanak, disiplinnya itu belum bisa diajarkan. Kita sebagai orang tua itu mesti menggunakan strategi apa agar anak tersebut bisa menunaikan taklif-taklifnya, terutama sholat itu dengan sangat ketat, karena anak khawatir sebagai orang tua itu dapat imbas dosanya. Ya. Kalau boleh diizinkan, minta satu pertanyaan. Pertanyaan kedua. Oke, nah pertanyaan pertama saya simpulkan dulu ya. Pertanyaan pertama adalah soalnya saya belum jelas itu. Jadi anak yang antum maksud itu setelah mencapai balik atau belum balik? Jawab. Ustaz, sudah balik misalnya lebih 1 hari. Sudah balik, umur balik lebih 1 hari. Oke. Sudah masuk balik. Terus bagaimana pertanyaannya? Diringkas? Pertanyaannya adalah bagaimana agar bisa mengarahkan anak kita tersebut itu langsung bisa menunaikan taklif yang sudah ada di pundaknya dengan jiwa-jiwanya yang masih manja, masih kanak-kanak. Oke. Agar? Ya. Agar taat. Ya, agar taat, agar orang tua. Oke. Masya Allah. Yang kedua? Pertanyaan kedua itu berkaitan dengan Ustaz menerangkan tentang kelas Bahsul Khoris. Apa? Bahsul Khoris. Bahsul Khoris. Kenapa? Di situ dijelaskan bahwa di antara murid-murid yang belajar itu nantinya ada yang a'lam. Anaknya ingin bertanya, apakah ketika sedang proses belajar mengajar tersebut itu bisa diketahui bahwa ini murid yang kemungkinan bisa alam, bahwa yang ini juga tidak alam. Itu penting gitu, karena mungkin saja di antara keturunan kita ada yang fokus belajar di agama, terus kita bisa membentuk anak kita supaya bisa punya potensi untuk agama. Oke, baik. Biasanya kalau sudah menjelang akhir, saya memang ngasih kesempatan untuk dikorupsi, tapi minta kehalalan. Palu insya Allah halal karena sementara ini tidak ada pertanyaan. Tangerang mudah-mudahan halal. Ini Jakarta saya kasih 2. Pertama pertanyaannya adalah bagaimana strateginya mengatur anak yang sudah balik supaya mengamalkan taklif-taklifnya gitu. Caranya adalah sejak awal perkawinan. Jadi di waktu kau masih mau memilih cari pasangan, itu sudah cari yang baik. Jadi ini strategi untuk membentuk anak soleh. Jadi membentuk anak soleh itu sejak kita masih bujang. Ini kita waktu masih bujang dulu harus membentuk diri. Matikan dulu Jakarta mic-nya. Nah, jadi di waktu masih bujang jangan bermaksiat. Jadi masih sekolah, SMP, SD, SMA, waktu kuliah, walhasil sebelum kawin, jauhi maksiat dan harus taat sama Allah. Itu yang pertama. Ini global-globalnya tentunya ya. Yang kedua, waktu mencari istri, orientasinya hanya Allah. Bukan kecantikan, bukan harta.
Artinya yang menjadi pandangan yakni ketakwaan perempuan atau ketakwaan laki-laki. Perkara kaya ya itu bisa menjadi pertimbangan berikutnya, tidak ada masalah. Yang penting fokus pertamanya adalah apa? Ketakwaan. Jadi mau mencari partner untuk yang sama-sama takwa. Barangkali nanti ada jatuh-jatuh, saling mengisi, saling mengingatkan. Nuansa di rumah itu dibuat nuansa ruhaniah. Pengikut Ali bin Abi Thalib, pengikut Haidar, pengikut Sayyidina Ali alaihissalam, pencinta Zahra, itu harus ada nuansa di rumah itu. Jadi nuansa harus dibuat. Tidak bisa kun fayakun. Bisa kun fayakun, tapi berat. Jadi nuansa itu namanya bentuk ikhtiar. Membantu anak memiliki potensi untuk belajar agama. Berhayalah anaknya jadi marja alim, arif juga, irfan juga. Bapaknya berandalan. Maksudnya bukan berandalan mabuk, bukan. Ya, sholat subuh kesiangan. Jarang sholat subuh di dalam waktu. Alasannya tidak dosa kalau ketiduran. Itu dilihat sama anaknya, kan tidak bagus. Gitu. Ini segala macam. Main game. Sesekali main game sama anaknya, tidak apa-apa, hiburan. Tiap hari main game. Pusing. Kadang-kadang kalah ayahnya pusing. Nanti anaknya kalah, anaknya pusing. Cari cara supaya wah, setiap hari itu. Belum lagi lagu-lagu kalau suka lagu. Nah, jadi mendidik anak, didik orang tuanya dulu dari sejak awal bujang. Itu. Kalau mau yang bagus benar. Makanya menunggu anak soleh harus dari sejak bujang sekarang. Maksudnya yang belum kawin nih. Kalau yang sudah karatan kayak kita ini udah kawin, ya istighfar, tidak apa-apa, waktu peluang terbuka. Jadi dulu saya tidak begitu Ustaz, tapi kepingin anak saya bagus. Ya udah, dari sekarang kamu jadi bagus. Kamu dan istrimu jadi bagus. Biarin yang dulu, taubat sudah. Sekarang kamu dan istrimu jadi bagus. Jadi takwa, jadi bernuansa pencinta Ahlul Bait, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nah, apa namanya? Apalagi nuansa itu dibuat ya, nuansa takwa dan si anak tadi itu jangan diajari agama setelah taklif. Jadi sebelum taklif itu diajari. Kalau mengikuti anjuran hadis, umur 7 tahun ke atas itu sudah mulai diajari, diketati agama, diwajibkan sholat. Gitu, kalau tidak sholat ditegur. Diajari sudah itu, tahara apa yang benar. Tahara itu semua sejak dia cebok sendiri udah diajari itu. Tidak boleh bikin najis lah segala macam. Tapi untuk sholat, wudhu, sholat segala macam 7 tahun ke atas, 7 tahun anjurannya ya. Itu begitu, sehingga nanti di waktu taklif tidak kaget dia. Kalau perlu ajari puasa juga, puasa kalau anak perempuan, puasa setengah hari, puasa 3/4 hari, begitu supaya nanti di waktu taklif tidak kaget. Gitu. Jadi dilatih dari 7 tahun ke atas. Gitu. Kemudian nanti setelah itu insya Allah mudah anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah di waktu taklif, masuk taklif. Jadi makanannya udah dijaga, perbuatan sehari-hari nuansa di rumah dijaga juga segala macam, dari haram-haram Allah sudah dijaga. Nah itu insya Allah mudah itu, menggelinding itu anaknya insya Allah. Begitu. Nah untuk jadi mujtahid juga begitu. Mujtahid a'lam. Bagaimana tahunya? Ya orang alim yang tahu. Kayak dokter kan. Ini dokter mahir sama dokter yang tidak mahir. Bukan tidak mahir lah. Dokter yang mahir dan di atas mahir. Jadi dokter baik, dokter ahli, dokter super ahli misalnya. Yang tahu ya orang-orang yang berilmu kedokteran. Begitu, jadi itu bisa diketahui, makanya taklid a'lam itu wajib, menaklidi yang lebih a'lam.
Ini lebih pandai dari yang lain itu wajib. Karena a'lamiyah itu siapa yang lebih alim itu dapat diketahui. Insya Allah nanti ada penjelasan berikutnya. Begitu. Paham Jakarta? Paham Ustaz. Oke, baik. Sekarang Tangerang. Ya Ustaz, Tangerang ya Ustaz ya. Iya, Tangerang. Jadi kalau posisinya memang bujangan atau belum menikah, memang bisa seperti itu Ustaz. Tapi yang kebanyakan jamaah Tangerang ini asalnya itu dari Ahlussunnah, yang di Ahlussunnah juga nggak taat-taat banget kayaknya. Yang kemudian pindah ke Ahlul Bait itu insya Allah ini juga sudah pada beranak pinak Ustaz. Iya. Nah masalahnya adalah sekolahnya pun sekolah yang ada yang sekolah umum, ada yang sekolah cenderung Wahabi, bukan Suri lagi Wahabi gitu. Nah itu kita juga memang agak bingung ini gimana ini dalam mendidiknya. Kadang-kadang fikih kita toharoh juga wudunya beda, sholatnya juga beda. Itu Ustaz yang membingungkan Ustaz. Mungkin ada masukan dari Ustaz. Oke, baik. Karena suaranya jelas, gamblang, saya tidak perlu ulang. Jawabannya adalah ketika antum menjadi Syiah, percayalah dan ketahuilah dan percayalah. Kalau tidak percaya, wajib percaya. Karena kalau tidak percaya, rugi sendiri. Bahwa kalau kita sudah Syiah, semua, jangankan kesalahan kecil, dosa-dosa yang besar sekalipun, kalau bukan dosa kepada orang, itu sudah otomatis diampuni. Saya dulu sampai menangis menggerum-gerum, ya menangislah walhasil, menangis betulan, yani ketika masih ada almarhum Ayatullah Uzma Mar'asyi Najati, selawat untuk beliau, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salah satu marja taklid, marja besar, dan imam sholat di Haram Hazrat Maksumah, selawat untuk Hazrat Maksumah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hazrat Maksumah adalah saudari dari Imam Ridho yang derajatnya tinggi banget, sehingga Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam mengatakan yang ziarah kepada saudariku di Qom, yang ziarah kepadanya sama dengan ziarah kepadaku. Jadi wali besar, waliyah, yani seorang wali wanita yang sangat besar. Semua para wali meringkuk di haram beliau. Mula Sadra, Alamat Toba-Toba, Ayatullah Hasan Zadi Omuli, Milki Tabrizi, semua aulia bersimpuh semua, berziarah khusyuk, pokoknya bersimpuh banget di hadapan makam Hazrat Fatimah Maksumah alaihissalam. Semoga antum nanti punya kesempatan untuk ziarah ke Imam Ridho dan ke beliau juga, insyaallah ta'ala. Nah, kenapa saya bilang ini? Saya bertanya kepada salah satu ulama besar yang menjadi marja juga, yang Ayatullah Mar'asyi Najati ini, yang hebat banget juga, yang luar biasa. Salah satu karamahnya, ada seorang penyair namanya Syahrior di Tehran. Beliau tinggalnya di Qom. Suatu hari beliau ini menyuruh anaknya untuk menjemput Syahriar dari Tehran, memohon untuk datang ke Qom, karena beliau sudah tua kan. Hanya penyair Syahriar ini terkejut kan, wah ulama besar kan, marja, kok sampai mengundang dirinya. Wah, sudah, di samping mendapat ziarah ke Qom zaman dulu masih jarang mobil, di samping dapat ziarah ke Qom juga diundang ulama, senang banget, datang sudah. Begitu nyampe ke Qom, langsung Mar'asyi ini rahmatullah alaih
membaca satu bait syair. Dari syair yang dikarang Syahriar, yang belum ada yang tahu kecuali Syahriar sendiri. Jadi baru dikarang di malam Jumat, kurang lebih malam Jumat tengah malam, Syahriar ini mengambil wudhu lalu mengarang syair untuk memuji Imam Ali alaihissalam. Langsung Said Mar'asi membaca bait pertama. Kaget ini Syahriar. Diterusin sama Syahriar kan bait kedua. Diterusin lagi sama Said Mar'asi bait ketiga dan seterusnya sampai selesai. Kaget kan? Wahai Ayatullah, wahai Sayyid, wahai kehormatanku, antum tahu dari mana ini hadis syair ini? Sementara belum ada yang tahu, baru saya karang. Lalu beliau mengatakan, saya bermimpi melihat Imam Ali di suatu masjid atau di suatu pertemuan begitu, yang dikelilingi oleh para penyair. Lalu kulihat kamu membacakan syair untuk beliau, syair yang langsung kuhafal di dalam mimpi itu, yang tadi itu, begitu. Jadi ini salah satu karamahnya. Walhasil ulama yang luar biasa, disegani, dihormati semua. Dicintai Imam Humaini juga, mencintai Imam Humaini, seumur dengan Imam kurang lebih. Begitu, marja hebat. Nah, saya sempat bertanya, karena saya dengar kan sebelumnya, siap dari hadis juga, dari orang-orang, bahwa kalau seperti orang kafir kalau masuk Islam itu kan diampuni dosanya. Nah, orang Muslim Sunni kalau atau selain Sunni, selain Syiah lah walhasil, kalau masuk Syiah itu juga diampuni dosanya yang di dalam Islam itu, yang dilakukan dalam Islam. Nah, saya ingin meyakinkan diri, saya datang ke depan. Jadi mendatangi beliau kan jadi imam salat. Saya tanya, ya wahai Allah, jadi Allah walhasil di sini untuk penghormatan, wahai Maulana misalnya. Saya dengar katanya kalau orang jadi Syiah, misalnya Sunni jadi Syiah, dosanya diampuni sama Allah. Apa benar begitu? Beliau mengatakan benar. Oh iya, saya kaget kan yang mengatakan ayatullah uzma ini. Jadi saya percaya sepenuhnya sampai ke ubun-ubun kala itu. Betul ini. Iya betul. Lalu saya tekankan lagi, sekalipun dosa-dosa besar. Iya, sekalipun dosa-dosa besar. Lalu dia ucapkan kata-kata yang saya pahami, yaitu kalau dosanya langsung kepada Allah. Kalau dosanya ke orang lain, yang mencuri ayam, ya harus ganti ayamnya dulu. Tidak harus ngaku. Jadi saya curi ayam kamu, nanti dipentungi. Yang penting ini ada orang ngasih ayam ke antum, ini katanya milik antum. Sudah begitu. Atau uang, masukkan ke rekeningnya dengan nama misterius atau tidak pakai nama. Begitu, walhasil harus dikembaliin. Kalau uang, misalnya kalau apa gitu harus dinama. Walhasil sesuai dengan fikih itulah. Kalau ke Tuhan kan istilahnya, kecuali kalau kodok, ya kalau kodok ya harus dikodok. Kafara harus bayar kafara. Walhasil yang tidak ada embel-embelnya itu langsung dimaafkan, langsung diampuni sekalipun dosa besar. Seperti zina, na'udzubillah, misalnya apalagi lah, walhasil yang tidak dosa kepada orang lain dan dosanya kepada Allah juga tidak perlu kafara dan qada, itu secara otomatis sudah diampuni. Apalagi hanya makruh-makruh. Nah, ketika antum jadi Syiah, insya Allah sudah masuk mesin cuci itu sudah. Jadi masuk mesin cuci agung Allah, sehingga efek-efek samping itu insya Allah sudah tidak mengenai antum. Makan tapi dari sekarang ya harus memperbaiki diri, apa-apa yang kurang. Makanya belajar fikih untuk tahu mana yang sudah benar, mana yang belum benar, begitu. Saran saya adalah kalau anaknya belum balik dan belum mengerti
misalnya bersembunyi, biarin aja dulu gitu yang dipelajari di sekolahnya itu. Nah, terus kemudian, tapi kalau sudah mengerti sekalipun belum balik, ya diajari, tapi bilangi ke anaknya, ini kamu jangan cerita ke gurumu, dan kalau ujian ya ikuti apa yang ada di buku itu, jangan cerita juga ke temanmu sekalipun teman akrab, begitu kalau sudah mengerti. Nah, kalau ingin aman banget ya masukkan ke pesantren Syiah. Nah, kalau ingin sekolah umum ya carikan yang ada sekolah umumnya, kayak di Bangil itu ada SMP, ada SMA, begitu. Dan apa namanya, dalam naungan pesantren Syi'i, begitu. Apalagi saran-saran yang lain, prakteknya ya kalau tidak dikirim ke sana karena tidak mampu atau karena hal-hal lain, tidak bisa pisah dari anak misalnya, ya udah, kalau sudah ngerti omongan, sudah bisa dia menyembunyikan diri, ngerti gitu, tahu bahaya dan tidak bahaya, baru diajari, begitu. Tapi cinta Imam Ali, cinta Ahlul Bait, nggak apa-apa diajar dari sekarang, begitu. Karena di sini juga apa namanya, Ahlul Bait wajib dicintai walaupun tidak banyak dijelaskan. Uh, Sekian aja dulu. Paham sudah ini Tangerang kira-kira? Tapi ada satu lagi tadi ngimbangin Jakarta biar dua. Oke, boleh. Monggo, masuk. Jadi terkait itu saat kemarin yang krisis Yaman itu saat. Jadi kan kalau dibaca di berita di Iran memboikot untuk haji dan umroh. Nah itu fatwa dari Rahbar atau fatwa dari mana sehingga itu mengikat nggak terhadap jamaah Indonesia? Saya sepertinya mungkin karena sakit juga, atau kemarin itu kan sakit saya itu sampai muter-muter saya di kasur 12 hari, parah banget, atau hal-hal lain, walhasil tidak terlalu mengikuti berita. Dia itu tiap hari mengikuti berita, tapi isu pemboikotan haji sepertinya saya belum dengar, atau saya terluput gitu. Saya belum mendengar secara resmi pengumuman dari pemerintah untuk memboikot haji. Tapi tidak dengarnya saya bukan hujah, sebab saya kebetulan lagi parah-parahnya sakit. Mungkin berita itu sudah tidak diulang lagi sekarang, kalaulah ada gitu. Jadi saya, kalau antum memang berkepentingan tahu, nanti saya akan tanya apakah yang diboikot itu haji atau umrah dan semacamnya. Apakah tidak ada boikot itu, gitu. Jadi saya insya Allah nanti saya akan tanya ke kantor Rahbar, barangkali memang ada pemboikotan. Kalau pemboikotan nanti saya akan tanya apakah menyangkut seluruh mukallid Rahbar yang taklid sama Rahbar, atau bahkan seluruh muslimin atau tidak. Insya Allah nanti saya cek ke kantor Rahbar. Rasanya saya tutup aja hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah 2 minggu lagi. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada kesalahan ucapan dan segala macam dari saya, tolong dihalalkan. Dan saling menghalalkan ini anjuran saya sampai mati kita, gitu. Kalau ingin enak di akhirat, minimal lebih mudah lah urusannya. Kalau saya sih halal, tidak usah minta. Tapi saya kalau bisa dihalalkan oleh antum sampai hari kiamat, sampai mati. Jadi kalau antum tidak perlu minta ke saya, di samping juga tidak punya salah, sekalipun punya salah saya sudah halalkan. Nah, kalau saya ini kan banyak ngomong, jadi kemungkinan banyak salahnya, itu peluangnya banyak, jadi menyakiti hati segala macam. Tapi saya maksudnya kalau saya cerewet-cerewet itu, hati saya biasa aja, jadi maksudnya keselnya kesel kakak gitu, bukan kesel apa-apa. Jadi
antum harap jangan terlalu sakit hati. Apapun itu tolong dimaafkan abang ini supaya tidak berlumur dosa gitu. Dan kalau bisa saling doa. Kalau saya selalu berdoa, mudah-mudahan antum juga demikian. Mohon dimaafkan saya. Saya tutup dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Demi Imam Ali, demi wiladah Imam Ali, demi kebahagiaan Kanjeng Nabi, atas ketaatan Imam Ali, kepahlawanan Imam Ali, sampai menjadi imam, bahkan menjadi imamnya para imam, atas kebahagiaan Zahra alaihissalam wa alaihimussalam jami'an, atas wujudnya Imam Mahdi, atas a'immah. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas semua itu ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya' minhum wal amwat. Lindungilah kami dari segala mara bahaya di dunia, di kubur dan di akhirat kelak. Terimalah amal-amal kami walaupun tidak banyak, dengan pahala yang tidak terkira, dan jangan pisahkan kami dari Quran dan Ahlul Bait. Jangan pisahkan kami dari Quran dan Ahlul Bait. Begitu pula dari Quran, dari agama, baik di dunia, di kubur dan di akhirat kelak. Ya Allah, jagalah para ulama kami, khususnya rahbar tercinta, dan rahmatilah para ulama kami yang telah meninggalkan kami, terutama Imam Khomeini, rahimahullah ta'ala alaih. Ya Allah, cepatkanlah datangnya Imam Mahdi, jadikanlah beliau imam yang meridhai kami, memaafkan kami, sudi mensyafati kami, sudi menerima kami sebagai syiah beliau, dan menjadi pensyafaat kami supaya kami setia dan kepada beliau dan membantu beliau. Jadikanlah beliau imam kami dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sampaikan juga salam tulus kami kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.